Oke, kita ke bagian ketiga. Ini adalah bagian terakhir ya Tom ya. Iya. Biar nanti netizen tetap kalau kalian suka tuliskan di kolom komentar, kita panggil lagi nanti Tom. Tapi ini seru loh. Ini gue saran dari gue harus lanjutkan sih acara ini ya. Maksudnya segmen yang si Tarot bercerita ini menurut gue seru sih. Seru ya? Seru. Maksudnya gue selama ini kayak gue diajak yang kayak di featuring di ya maksudnya yang kayak tempat-tempat lain kan ngomongin kan lebih banyak memang mungkin ngomongin horor itu lebih fokusnya ke sana kan. Tapi yang kayak gini-gininya yang masalah deepnya itu baru dibahas di sini. Seru ya. Nanti kan bakalan mungkin Bapak boleh sumbang narasumber ya. Biasanya gitu sih. Biasanya gitu. Bapak banyak nih. Biasanya gue jadi agensi. Kan memang memimpin Pak. Bapak banyak yang ngikutin ya. Jadi nanti Tom akan bisa sharing juga. Nanti semoga ini bisa banyak yang nonton. Nanti akan suara panggilin juga banyak yang lainnya. Oke, sekarang adalah sesi terakhir untuk penutupan, termasuk ada beberapa netizen yang nanya soal Tom. Oke. Sahara yang nanya. Sahara, sahabat ya Sora. Oke. Sebelum ke pertanyaan itu, aku mau nanya kan sekarang kan udah jadi anak indigo nih ceritanya. Tapi Tom ada nggak sih berniat ya untuk mengembangkan kemampuan dukunnya ini? Maksudnya misalnya kayak mungkin mau belajar apa? Oh iya. Kamu mau panggilan kemana? Ke pengobatan kalau gue. Healing. Ya memang panggilannya ke healing. Karena gue di jalurnya gue itu di jalur keluarga itu semuanya healer. Oke. Jadi gue juga sebenarnya jujur waktu saat gue spiritual awaken gue udah langsung fokusnya sebenarnya tujuannya gue mau cari bagaimana cara gue buat apa ya improve si skill buat yang healingnya itu gitu. Soalnya masih nggak tahu kan ini arahnya healingnya tuh kemana gitu. So far sih sejauh ini gue ngerasanya kayak gue diketemuin sama orang-orang, gue ngebantu healingnya lebih ke jadi kayak psikolog sih. Saat ini ya masih yang kayak nemenin mereka ngomong gitu, gue ngasih kayak. Jadi lebih ke mental health. Ya mental health. Sekarang masih mungkin ke mental health. Tapi gue sejujurnya pengen nanti ke yang lebih ke fisik sih. Dulu gue seperti pengen belajar Qigong, terus pengen yang Reiki, itu gue pengen belajar, cuma sekarang masih belum sih. Gue percaya ada waktu yang tepat aja sih. Nanti mungkin bisa jadi praktisi apa namanya pengobatan alternatif juga ya, berarti mau arah ke sana ya. Atau mungkin nanti bisa juga nanti kalau udah belajar bisa gabung sama Daryl untuk bikin herbal ya. Makanya bisa kenal sama Daryl juga menurut gue ada mungkin jodoh juga sih. Iya bisa kan nanti. Dia kan memang tipenya kan memang tipe yang anak crystal healer kan. Memang healer banget ya. Tapi memang hermit yang aku yang kita ngomong di weekend bersama kan memang kamu ada healer ke arah sana kan. Jadi memang. Dan dulunya kan one of my past life kan dokter hewan juga. Oh gitu. Bukan gue cerita ya. Belum cerita detailnya dokter hewan, tapi aku sekarang ngerti kenapa ada si itu. Makanya that's why aku juga nggak kaget ternyata kayak kenapa kayak pas yang waktu kecil aku ngerasa kayak suka banget sama binatang, suka banget pengen ngerawat binatang gitu karena ternyata Tom Dolittle ya kayaknya. Iya, kayak si dokter Dolittle itu. Iya. Bisa komunikasi sama binatang. Oh, itu mungkin kenapa makanya ya bukan aku menyamakan ya, tapi kan vibrasinya anak-anak yang masih polos itu bisa sama kayak binatang. Jadi biasanya mereka kan juga bisa ngerasain loh. Maksudnya kayak baby aja kadang bisa ngerasain, kita kayak ada loh beberapa baby yang dia merasa kayak ini orang nggak suka sama kita, dia nggak nyaman, nangis atau apa. Oke, jadi berniat ke sana ya? Ada niatnya ke sana. Karena ya gue ngerasa apa yang udah dititipkan sama Tuhan itu nggak boleh jadi biasa-biasa aja, itu harus dipekerjakan, nggak boleh dibiarin gitu aja. Kalau lu nggak mengusahakan ya Tuhan ngasih lu berarti waste dong, ngapain ngasih ke lu gitu. Oke. Nah terus habis itu kan koton nih katanya kan anak-anak indigo ini banyak yang katanya jadi berat jodoh, susah jodoh juga karena banyak yang pada jadi single mingle gimana gitu. Nah Tom sendiri menurut Tom itu, do you believe in that or not? Yes, I believe in that. Why? Karena gue ngerasa gue percayanya gini sih. Karena tiap-tiap anak-anak indigo ini biasanya itu datang memang punya misi di hidupnya sendiri itu udah berat. Kalau misalnya mau menghidupi misi itu ya, saat udah menghidupi misi itu kayaknya buat apalagi kalau punya pasangan tuh bakal susah sih. Pasti maksudnya gini, gue ini cuma pendapat pribadi ya, sekali lagi pendapat pribadi, nggak ada yang saklek, cuman dari yang gue lihat itu kebanyakan yang bergerak di bidang spiritual ya, di bidang spiritual supranatural ini agak susah sih kalau misalnya buat kayak berkeluarga pun gitu, kadang punya keluarga tapi ternyata keluarganya nggak harmonis atau misalnya bisa akhirnya divorce gitu, atau ada yang misalnya kayak berpisah, misalnya ada yang salah satu pasangannya meninggal gitu, atau yang challenging kehidupannya bakal sulit gitu. Jadi kayak memang kayak mereka ada orang-orang yang memang apa sebetulnya salibat gitu ya, maksudnya kayak memang panggilan hidupnya mungkin salibat. Iya. Panggilan hidupnya juga memang aku ngerasa lebih apalagi kalau kayak Kristal atau beberapa anak indigo yang memang apalagi kayak kamu nih artis atau bahkan yang humanis,
itu memang panggilan hidup itu banyak untuk kemanusiaan. Iya. So mereka harus halayak hidup orang banyak itu di atas kepentingan pribadi mereka. Iya. Jadi kayak how to say ya, pengabdian ya. Iya, Dan pengabdian. ketika mereka memang benar, ketika mereka punya relationship dan sebagainya itu kan very engaging dalam emosional ya kan. Itu akan susah kan Tom. Tuh. Kayak Tom itu kan harus, misal contoh ya, kayak aku merasa Tom itu harus selalu most of the time ketika dia ngegambar harus selalu dalam state paling nggak stabil ya. Iya. Maksudnya yang kalau pasti deh kalau dia lagi down atau apa nanti Yang kena yang lain. yang kena yang lain, kalau Orang enggak lain. nanti gambarnya tidak bisa sorry ya kalau aku nangkapnya cemiyut nggak se-sharp itu. Iya, betul. Kamu pasti akan kayak kabur dapetnya. Iya. Jadi harus dalam state emosional yang stabil gitu, dan susah kan ketika kita punya relationship. Iya. Ada marah, rindu, kangen gitu ya. Jadi memang kamu mengakui itu ya. Aku juga merasa seperti itu sih. Maksudnya bukan berarti tidak bisa berjodoh. Ada Mungkin gini sih, maksudnya gue bukan bilang akhirnya jadi jomblo ya. Maksudnya bisa aja lu punya hubungan, tapi punya hubungannya udah gitu aja, ngambang aja gitu, nggak sampai ke jenjang pernikahan biasanya. Ada yang kayak gitu. Iya, itu ya cuman ya udah. Dan kalau yang mau mempertahankan kayaknya mau bilang benar-benar harus. Iya, harus. Pasangannya harus iya, yang mengerti. Pasangannya harus yang apa namanya? Jadi bukan berarti nggak ada harapan ya, ada, cuman kayak untuk kalau bisa ke jenjang pernikahan kayak gitu yang gue lihat jarang sih. Nah dari Tom sendiri Iya, gitu ya. iya. Dan kalaupun memang mau dapet yang sampai bisa ya Tom, dari pengalamanku emang pasangannya ini juga suportif Iya. sih gitu. Karena ya seperti yang si Bun Pernah bercerita ya. pernah bercerita bahwa punya pasangan yang harus bisa ngerti kan. Kalau nggak kan Iya. bingung kan. Saya Iya. kok kamu nggak tidur tengah malam lagi Iya. ngapain nih? Totonya Iya, Tom orang lagi buat- begini-begini kan. Enggak, ini ada yang minta gambar. Pasangannya kan bingung ya. Iya. Kalau kita nggak dicolek Tomnya lagi gambar gitu. Jadi pasangannya bisa jadi merasa sulit untuk mengerti itu secara emosional ya. Jadi memang itu apa namanya, salah satu yang jadi paling ini. Tapi Tom sendiri pernah ngalamin deja vu nggak? Sering. Deja vu yang paling kayak mengena banget nih di kamu? Nggak pernah ingat sih, soalnya pada Javu kan cuma kayak pada saat itu pas lagi ini, tahu nih abis ini kejadiannya gini nih. Atau sama orang? Pernah nggak? Misalnya deja vu, misalnya contohnya. Pernah pokoknya selalu berhubungan sama orang sih. Oke nih. Misalnya misalnya kalau lagi makan di tempat makan terus tiba-tiba ada tamu datang satu keluarga, bisa pakai rombongan pakai warna baju hijau. Nah itu deja vu tuh kadang kayak ini kayak gini, abis ini terus si pelayan datang, kayak bener pelayan datang, kayak gitu. Deja vu kayak gitu. Tapi kalau ketemu sama orang yang dari pas live terus pas ketemu sekarang kayak gue inget nih dulu gue pernah kenal dia gitu. Oh jarang sih kok kayak gitu. Jarang. Jarang. Tapi pernah. Lebih kayak kejadian-kejadian yang sekarang aja gitu, kayak kejadian kayak ini kok kayak udah pernah kejadian nih, kayak gitu. Kayak bisa merecognize juga ya. Nah gue takutnya itu apa itu kayak efek clairvoyant ya? Efek-efek itu ya. Iya, karena Nah itu tadi gitu. aku mau nanya juga sekalian, Tom itu sekarang kelahiran tuh sponge banget Tom. Iya. Itu gimana caranya sih? Mana gue tahu. Nyerap ya, Iya, nyerap iya. banget Tom itu. Dia nanti dia besok anak indigo lagi kalau ketemu dia tadi copycat. Iya. Itu tapi semakin kesini makin. Lu ngerasain ya, ngeliat ya? Lu soalnya- kayaknya seorang lihat sendiri nih kayaknya. Dan sekarang aku ngeliat sendiri bahwa dia makin kesini Tom itu makin kemampuannya makin banyak dan makin tajam. Kalau dulu kan mesti tethering mulu, kalau Iya, sekarang iya. kan tetheringnya on ya Pak ya. Udah Udah, jebol kayak iya, udah nggak iya, bisa di iya. on off ya. Udah bisa udah ke tethering atau kemana aja Oh, gitu ya. Mungkin gitu. gue sinyalnya udah kuat kali, udah bisa. Juga. Jadi itu Tom ngerasanya gimana? Kok bisa tiba-tiba langsung kayak tethering itu segala macam? Sejujurnya gue nggak bisa ngasih penjelasan karena gue juga nggak tahu sih. Karena pokoknya kayak misalnya kemarin kayak misalnya lagi bareng sama si Daryl misalnya gitu ya, sama Daryl Wezi, misalnya dia lagi ngomongin apa, gue tiba-tiba langsung dapat juga gitu. Makanya kita kan kayak kalau gitu tembak-tembakan terus kan. Ini ya bukannya gara-gara, tapi memang kayak dapat aja gitu. Terus yang kayak memang setelahnya gue dapat juga, jadi mulai dapat juga. Tapi mungkin karena sering berkumpul dengan yang Iya mungkin ya, karena kita terkoneksi juga kali. tapi it's fine for you kan ya? Enggak masalah gue sih. Maksudnya nggak sempet yang kayak ini gue kenapa nih? Enggak, karena enggak sih, soalnya kayak gini, hal-hal kayak gini buat gue bukan hal yang baru ya. Udah jadi kayak apalagi sekarang udah yang namanya spiritual awakening. Pokoknya sejak spiritual Cuma awakening udah memang ini. progres kamu lumayan cepet loh Tom. Karena lihat dong lingkungannya. Oh, iya. Kan gue untungnya gue punya inner circle, punya orang-orang yang support dan punya orang-orang yang maksudnya benar-benar di bidang ini juga gitu. Jadi otomatis secara nggak langsung kalau misalnya gue ada masalah, gue dikasih misalnya gue curhat, dikasih tahu masukan, gue belajar sesuatu. Ya, jadi semacam belajar sama pelajar sekolah Iya, unggulan ya. Langsung. Pokoknya kita ngumpul, kita cerita, gue ngedengerin, misalnya gue ngedengerin lu cerita, gue belajar sesuatu, gue dapet sesuatu. Itu teman-teman, gimana caranya kita kumpul-kumpul jangan cuma gibah tapi ada fungsinya. Iya. Misalnya kita ngerasain, misalnya kayak kemarin misalnya Kasora ngerasain apa, terus Kasora bukain kartu, bacain pancing, segala lupa. Itu kan jujur secara nggak langsung banyak banget yang
yang banyak banget yang nggak kelihatan masuk kan, gue serap kan semua kayak gitu-gitu. Nah itu gue nggak tahu somehow gimana di badan gue tuh kayak diolah. Ntar once itu dibutuhkan tuh keluar. Oke. Jadi kayak gue tuh udah punya ada sumber-sumbernya sendiri gitu. Itu semacam kayak memorinya direkam di storing data ya? Sama juga sama gue kayak punya ada jaringan sendiri. Jadi gue udah bikin jaringan. Tinggal diakses aja. Makanya that's why kenapa gue bilang gue tiba-tiba gue pengen baca tarot. Gue pengen tarot karena gue tiba-tiba ngerasa kayak udah mulai ada koneksi ke tarot. Makanya gue pengen baca, pengen tahu gitu. Nanti ya mudah-mudahan kami berjodoh untuk. Buat gue sih buat baca sendiri sih sebenarnya. Karena kan biar bisa lebih detail aja. Apalagi sedangkan kayak gini kan mengandalkan intuisi. Nah kayaknya cocok nih sama gue. Gue juga senang bercerita juga, kayaknya mungkin cocok tarot. Mungkin bisa bantu juga untuk healingnya. Jadi kalau ada orang yang kayaknya susah banget ya cerita, nanti kita bisa ngorek dari sini. Jadi sebenarnya semua orang pada dasarnya memang tarot itu bisa dipelajari untuk teorinya. Tapi memang beberapa orang, ya aku harus bilang bahwa dari pendapat aku pribadi, memang bakat itu pasti mempengaruhi. Betul. Semuanya. Gak usah kayak gitu Pak, main bola aja kita cuma nendang doang semua bisa, tapi kenapa dia jago banget gitu. Ya itu memang pasti ada, nanti balik kalau memang akan ada, tapi akan ada jalurnya sendiri sih Tomnya. Akan ada jalurnya sendiri kalau emang udah ada gitu. Oh terus sedikit lagi, gue itu dari kecil memang anaknya senang banget belajar, senang banget mempelajari sesuatu yang baru. Dan gue nggak fungsinya untuk apa gue nggak tahu, yang penting kayak gue belajar dulu, gue tahu dulu buat preparation gue aja. Tapi emang ciri-cirinya anak spesial ya. Sampai bokap gue marah kan, kayak lu banyak maunya deh mau belajar ini, itu fokus gitu. Karena sempet kemarin aku nanya yang ciri-ciri anak itu, nanti kita tanya lagi sama ibu ketua ya. Yang lebih ahli, kan aku agak curiga kamu ada ke arah sana. Iya, yang mau sih apa sebutannya? Yang ngomong salah satu ngomong cepet itu? Salah satu ngomongnya prodigy. Nanti aku sempat ada sedikit aku agak curiga kayaknya. Soalnya kan kamu belajar. Tapi kalau semua ciri-cirinya iya sih. Iya. Nanti coba ya nanya lagi sama Bun karena aku merasa kayaknya agak mungkin waktu masih kecil prodigy ya. Iya. Karena prodigy salah satunya dia nyerap cepet banget. Cepet banget dia. Memang ya let's say genius in some case gitu. Jadi biasa makanya aku nanya kan, kamu udah bisa apa aja? Kamu bilang, enggak, aku mah dari kecil udah mandiri kan. Kamu bilang udah apa-apa sendiri. Padahal aku tanya, Tom bukan anak pertama ya? Bukan, aku anak kedua. Tom bukan anak pertama. Jadi dia makanya aku pas aku kayaknya nih anak simptom prodiginya ada, tapi nanti kita nanti kalau memang benar kita bikin konten lagi di weekend bersama. Oke, berarti sekarang kita mau pertanyaan netizen nggak banyak sih, cuma salah satunya adalah kemana ada yang nanya, katanya Tom suruh ngeliatin terawangan, bisa apa enggak? Kalau nerawang sebenarnya bisa, tapi gue biasanya nggak mau. Kalau cuma buat nerawang tanpa ada tujuannya ya, maksudnya kan gue biasa kalau ada yang kontak gue bakal tanya ini ada kepentingannya apa, keperluannya apa. Kalau misalnya keperluannya cuma buat pengen tahu aja, sorry, aku nggak bisa kalau kayak gitu. Tapi kan ada kasus-kasus yang datang ke gue, kok boleh gak diliatin nih fotonya, misalnya gitu, ada penampakan, ada apa, atau ada gangguan. Gue tanya dulu kepentingannya apa. Dia cerita soalnya sejak misalnya ini ada si orang tuanya ini bisa meninggal, terus dia dapat gangguan, dapat berbagai masalah. Dengan senang hati gue bantu. Tapi Tom, nah ini kanannya nih, Tom bisa nggak sih ngebantuin kalau ada yang kayak gitu-gitu? Aku bakal bisa bantuin sebisa aku sih. Kayak kemarin juga maksudnya gini, aku nggak ngebantuin yang benar-benar yang turun ke lapangan gimana, tapi seenggaknya bikin tenang dia. Seenggaknya orang yang datang ke aku bakal dapat jawaban. Oke, ini kenapa gitu ya paling. Maksudnya kan karena kan dia datang ke aku kan dengan membawa satu pertanyaan besar kan, banyak pertanyaan gitu. Iya, misalnya dia udah nanya ke orang yang bisa juga yang lain, tapi ternyata kayak jawabannya gantung gitu. Gak ngerti ini gimana, tapi setelah datang ke gue ya dia udah dapat jawabannya gitu. Maksudnya walaupun jawabannya belum pasti, tapi hati dia udah tenang aja. Jadi lebih bisa punya penjelasan juga kan? Iya. Nah itu juga pakai kartu juga, lewat bantuan kartu oracle. Oh iya, kartu oracle-nya juga ya, kartu oracle. Nah, beli teman-teman. Nah itu juga berarti kan kadang-kadang berarti Tom bisa dapat petunjuk-petunjuk juga soal the future kan ya. Maksudnya Tom pernah mendapat bisa forecasting juga berarti? Forecast itu apa? Maksudnya ngeliat ke depan. Pernah. Sering nggak Tom? Waktu bergaul sama Daryl aja tuh. Langsung kayak dapet gitu. Jadi kayak gue bisa tiba-tiba ngedengar ada suara ngejerit-jerit orang-orang gitu rame-rame, kayak lagi ada satu bencana gitu. Terus ngeliat ada kayak misalnya tuh udah penglihatan kayak lagi di mall tiba-tiba. Nah itu juga kita gue nggak tahu. Gue udah ngobrol sama Daryl. Ternyata kita ngeliat satu vision yang sama, tapi itu belum kejadian. Semoga sih nggak kejadian. Karena kejadian ini ada satu ledakan di salah satu mall di Indonesia.
di Jakarta. Langsung tuh kayak dadaku kayak agak gak enak. Gak tau kejadian apa, cuman ya maksudnya gue sih berharap itu gak kejadian ya. Tapi karena yang waktu gue lihat itu lumayan detail tempatnya di mana gue tahu. Dan gue kan ya karena gue tahu gue kan itu kan memang ke connect gara-gara Daryl kan. Gue tanya ke Daryl gitu, gue dapet vision kayak gini nih, ternyata dia juga pernah dapet itu, tapi kita nggak tahu kapan. Dan ya udah lebih baik kita doakan jangan sampai kejadian. Terus sih gue pernah ngeliat ada yang kebakaran juga di ledakan gitu, terus ada suara-suara cerita sama ada kayak conversation bahasa Sunda. Jadi kan gue langsung tahu dari kejadiannya di tanah Sunda. Waktu itu benar kejadian ada ledakan di mana itu, di daerah dekat yang Banten atau di mana gitu, orang Sunda dia kejadian gitu. Jadi ini ya agak-agak ngeri-ngeri sedep ya. Nah, ngeri-ngeri sedep kalau ngeliatnya kayak gitu. Langsung gak bisa tidur kan kita ya. Ih, serem banget. Maksudnya makanya kayak kalau bahasa orang Sunda mah ya kalau orang-orang itu uyuheun pisan gitu. Uyuheun tuh kayak apa ya gitu. Uyuheun tuh apa ya? Kayak kok bisa ya gitu. Orang teh maksudnya enggak ngeliatin kayak begitu gitu yang kayak misalnya anak-anak clairvoyant gitu kayak kok bisa ya dia teh betah gitu ngeliatin kayak begitu-gituan dapet gak gila dia udah bagus gitu kan. Ih kita mah kalau bisa menjangan ngeri loh ngeliatin kayak seolah-olah gue lagi di mall itu terus tiba-tiba gue ngeliat jendela yang meledak wang gitu. Pusing ya? Pusing. Udah didatengin teman-teman aja udah pusing. Iya, kita pakai ngeliat kayak begituan gitu. Pusing. Kadang ya kondisi itu gue cuma ngerasa semoga gue halu, semoga itu cuma gue kebanyakan nonton gitu. Kadang saya kayak gitu. Tapi kadang-kadang beda ya rasanya kalau Beda. cuman kadang kita juga nggak bisa ngomong sama orang sembarangan. Nanti kita dibilangnya apalah nabi palsu dibilangnya gitu. Jadi lebih baik jangan takut kita sampai kita juga nyumpahin lagi. Iya, ntar kesannya kita doakan atau menyumpahkan nanti kayak itulah memang dilemanya seorang clairvoyant atau penglihatan. Kalau bener disanjung, kalau salah dihujat, foto dalam di gitu. Oke, terus kemarin ada juga Tom yang ngomong katanya titip, katanya ngomong perhatian loh ini ternyata suka nontonin Tom di channel sebelah katanya Tom kalau pergi penelusuran jangan lupa bawa minyak kayu putih kesian atuh katanya huek-huek dulu. Iya, mungkin ada caplang yang mau minyak kayu putih yang mau endorse kita. Sebenarnya sama sih gue ya. Itu kenapa sih Tom? Itu gara-gara bentuk energi, itu bukan karena masuk angin, cuman karena yang kayak gimana ya kayak ibarat tuh kayak ada yang ngedorong gitu kayak di belakang tuh kayak begitu atau kalau ke di sini gitu kayak ngedorong akhirnya mual jadi kayak gitu. Karena kayak nggak ada mah, nggak ada. Ada penyakit mah tapi mau udah lama kambuh itu kan cuman web itu cuma di satu spot doang biasanya. Kalau udah keluar dari situ udah pindah ke satu tempat lain yang energinya udah beda nggak akan kayak gitu. Biasa kalau misalnya ada energi memang yang gede banget gitu ya karena misalnya Zubu gitu langsung bawaannya karena apa ya? Makanya gue dibilangnya kan kayak sensor alami gitu. Buatnya kayak gitu. Kalau misalnya di tim nih ya, kalau misalnya gue udah aware berarti memang ada di situ jadi lumayan kuat. Oh jadi kita nggak usah pakai orang pakai metal detector, nggak usah ini kalau udah gue. Iya. Tapi sering banget. Kalau yang negatif ya, positif juga pernah sih. Gue kalau positifnya terlalu gede juga gue bakal awake sih. Awake aja. Tapi nggak sampai muntah ya. Gue tuh cuma awake gitu. Karena yang merasa mualnya enak gitu gimana tapi bukan yang mual mau muntah kayak abis teh kora-kora. Tapi nggak pusing. Nggak pusing. Cuman enak aja. Cuman enak doang. Tapi nanti kalau udah keluar dari situ udah hilang. Nanti cuma awake juga cuma sekali nggak awake terus kan cuma sekali udah gitu udah. Nah itu netralisirnya apa udah minum air aja? Bisa kayak ya air biasa air putih sih. Kirain bawa fresh care pak kemana-mana. Kalau yang udah paling kalau misalnya sampai parah banget ya biasa langsung dari belakang udah ada yang megang sih. Udah ada yang megang. Oke. Terus ada yang lainnya juga katanya Kak Tommy kan katanya bisa, katanya emang punya pegangannya banyak. Pegangan aku cuma satu sih. Peganganku cuma satu, cuma Tuhan sih. Ya, jadi Tuhan yang Maha Esa itu sendiri. Makanya dia disebut indigo artis karena dia tadi privilege tadi guys. Dia itu tidak ngilmu. Dia tidak ilmu ya. Tapi tidak mendeskripsikan siapapun ya. Tapi maksudnya kalau Tom itu memang datang dari sananya, tidak berilmu kepada siapapun. Betul. Gitu ya, Tom ya sana. Jadi karena langsung mendekat pegangannya. Biasa tapi kan memang sebenarnya kan banyak yang kayak gitu kan. Dulu jangankan maksudnya jangankan netizen, gua aja sendiri juga mikir dong. Kadang kan kayak saat gua dapat maksudnya kayak punya Pokemon gitu kan, gua juga lo dong ini
pegangan gue dari mana nih, sedangkan gue kenal tuh cuma Tuhan doang. Tapi setelah dipertanyakan, gue cari tahu terus ya ternyata memang pegangan gue cuma Tuhan sih. Iya, jadi ini kalung memang dia pakai aja ya, bukan berarti ada isiannya. Enggak, ini rose quartz ini buat lebih bikin kalem aja, biar gue lebih tenang aja sih. Jadi bukan karena ada isiannya ya guys, jadi gitu. Itu kan nanti itu kan energinya energi alam. Takutnya kan orang kan sering pakai batu-batuan kan, katanya nanti enggak, jadi enggak ya, tenang, itu bukan ada isinya, itu memang aksesoris untuk membuat tambahan dia aja. Jadi sebenarnya enggak ada secara khusus seperti itu. Enggak sih, kayaknya gue bukan enggak akan berjodoh sama yang begitu sih. Oke, sekarang kan kemarin udah gambar udah nih Tom. Gambar udah sampai dipanggil sama channel papan atas ya kan, kalau ini kan papan gilesan. Terus bikin kartu udah. What do you want to do next? Sebenarnya gue nggak tahu sih, gue by request aja ya sebenarnya dibawa kemana. Cuman karena kalau misalnya buat bikin karya berarti ini ngomongin masalah karya ya, masalah karya di dunia spiritual ini ya. Gue malah sekarang lagi mempersiapkan lagu baru lagi, single. Wow. Ya jadi memang dari awal tahun itu memang udah lagi disiapin. Ini gue ceritain seru, ini belum ada di Julian, belum ada gue kepo aja sih. Gimana? Jadi ceritanya kan ya seperti yang waktu kemarin kan gue pernah bikin lagu yang As I Breathe I Hope kan, yang tahun 2016 gitu kan. Iya, udah pernah denger kan? Aku mah nangis waktu denger lagu itu guys. Nah itu kan sebenarnya kan kayak lagu titipan dari Tuhan. Ada di Spotify juga. Ada Spotify. Nanti aku mau tulis ya guys di link bawah. Nah itu kan sebenarnya kayak lagu titipan gitu kan, lagu yang titipan terus sampai kayak kemarin pas tiba-tiba 2016 kan nggak gitu rame gitu, tapi di tahun 2022 ini awal ini kayak tiba-tiba banyak yang denger dan mulai kayak angkat-angkat lagi, dan aku percaya ini yang memang divine time-nya itu lagu gitu ya. Jadi memang banyak orang yang mulai ngedengar, terus ada banyak yang awal hati yang tersentuh, banyak yang dapet something mendengar lagu itu. Lagunya soal harapan ya guys? Tentang hope. Tentang harapan lah ya. Terus dari situ ya aku pernah berdoa lagi sama Tuhan, kayak misalnya kayak Tuhan kalau misalnya ini memang bisa membantu banyak orang, aku mau lagi gitu. From zero to hero kamu bikin sendiri kan? Iya, bener-bener scratch. Jadi aku bilang kayak aku mau bikin lagi nih, Berarti kamu bisa main alat musik dong? Bisa, kan artis dunia, kan aku ini gue artis. Oh my god, apa aja? Aku bisa piano, bisa gitar, suling. Iya, aku serius. Bisa. Piano, gitar, suling. Semuanya otodidak tuh. Ya suling mah sekolah belajar lah ya. Iya, tapi nggak kirain suling Sunda. Iya, suling Sunda. Suling Sunda bisa, terus untuk pianika gitu bisa. Recorder juga ya. Jadi gini, gue tuh memang karena artnya kuat, belajar apa cepet. Piano sendiri itu susah loh. Gue belajar sendiri dari dulu waktu SMA, gue tuh kayak belajar keyboard sih. Gue tuh belajar kayak jam istirahat, anak-anak lain pergi ke kantin, gue ke ruang band, gue belajar. Karena gue pengen aja gitu. Berarti baca not apa segala macam sendiri juga? Iya. Aku amazed. Yang ini aku belum tahu soalnya. Emang nggak ada ngawar-ngawar nggak ada yang pernah dibahas, nggak ada yang nanya, karena cuma tahu udah jadinya. Iya. Kan aku baru. Nggak, itu bikin sendiri, benar-benar bikin sendiri. Berarti tapi kamu tidak pernah sekolah musik sebenarnya? Enggak. Tidak pernah sekolah musik, tidak pernah Wow. Jadi dia memang nggak bener Debo kayak Prodigy Debo. Iya kayaknya ya. Iya. Berarti udah itu mah ini banget. Dan belum lanjutin kayak tadi. Pas lagi mau bikin lagu ini kedua, kan gue juga masih bingung kan. Gue sebenarnya jujur udah ada beberapa lagu yang siap dibuat lagi benar-benar yang udah yang kayak 80%. Cuman kayak gue ngerasa kayak ini belum deh, waktunya belum deh gitu. Terus ya udah kayak gue bikin tahun ini udah gue mau bikin gue mau rilis satu lagu lagi, mungkin salah satu lagu yang udah gue garap 80%. Kebesokannya ternyata Tuhan kayak nitipin satu lagu lagi baru dari nol. Tiba-tiba ada teman gue, ini dulu kita pernah kayak belajar, kita ngeband bareng, tiba-tiba dia dapat lagu, dia dapat musiknya. Dia dapat musiknya gara-gara ngedenger postingan yang gue tentang gue kan pernah update Instastory tentang si As I Breathe I Hope yang tiba-tiba lagi naik lagi kan. Si teman gue ini baca, tiba-tiba malamnya dia dapat dikonek, dikirimin lagu, dia bilang Tom gue dapat satu lagu, ini buat lo, lagunya belum ada lirik, cuma baru musiknya doang. Ya udah. Wow. Tuhan yang provide. Wow, merinding loh guys. Itu Tuhan yang provide. Nah, dan sekarang gue lagi dalam tahap lagi bikin liriknya. Liriknya juga udah sekitar 40%. Bahasa Inggris. Okay. Dan lagu ini kali ini bakal genre-nya mungkin bakal country lagi. Country ya. Gue tau gak kenapa gue country? Kenapa? Ternyata gara-gara ini juga. Pas live gue. Gue baru sadar kenapa gue dari kecil gue suka lagu country. Pas live gue yang gue ceritain tentang jadi dokter hewan itu zaman cowboy. Dan gue bentuknya dokter hewannya kayak cowboy. Dan gue di situ memang suka lagu country. Ini cuma ada di Suara Bercerita. Di Tarot Bercerita. Tarot Bercerita. Oke.
jadi memang country karena ada hubungannya Ada dengan past hubungannya life ya. sama Jadi past life. kalau ada yang nanya, kemarin katanya hermit memang Oh banyak. Ini banyak. ini bukan yang bukan yang hermit ya. Kalau hermit beda. Maksudnya kalau hermit itu kan kehidupan gue kayak di daerah Timur Tengah ya. Kalau yang ini tuh Amerika. Kenapa pengen bawa ke Amerika juga mungkin kayak gitu. Iya gitu, karena old soul ya. Kalau old soul itu kan reinkarnasinya berkali-kali gitu. Jadi jangan kamu kemarin hermit tadi ini, ya ampun, umur dunia ini aja kamu udah tahun 2000 something, ini udah sesudah Masehi loh. Tapi yang sekarang yang masalah yang yang pas life yang baru ini ya, yang baru kayak terkuak, lagi mulai terkuak terus nih. Dari yang awalnya kayak dokter hewan, terus tiba-tiba kelihatan ternyata gue tuh masa cowboy, yang masih cowboy gitu, yang masih yang kayak gurun-gurun kayak gitu. Terus yang maksudnya nyanyi-nyanyinya pakai lagu-lagu country, terus kan dia tapi aku dari kemarin dapetnya cowok terus ya. Iya, cowok terus. Karena ingat loh ya, bisa ganti gender juga. Ada sih kayaknya, reinkarnasi siapa yang perempuan ada. Ada ya. Tapi aku masih belum dapat kan. Aku dari kemarin rasanya soalnya yang hermitnya udah pasti cowok. Iya, cowok. Yang cowboy ini juga cowok. Karena berasa banget ininya, cowoknya, energi cowoknya berasa yang si. Kenapa? That's why kenapa gue suka country, gue suka yang model cowboy ya, ternyata gitu tuh. Makanya mungkin penampilannya pun juga. Terus yang masalah si hermit, aku tahu kejadian meninggalnya loh. Oh iya? Udah dapat? Udah dapat. Mau boleh diceritain? Boleh. Jadi waktu itu dia meninggalnya itu pas lagi yang kayak gue nggak tahu dia lagi waktu itu gue ngapain itu kayak di satu gurun gitu. Akhirnya udah yang beberapa hari kayak nggak makan gitu ya, kayaknya entah itu berpuasa atau apa gitu. Suatu hari lagi jalan itu jatuh ke jurang. Meninggalnya itu jatuh ke jurang. Tapi sorry, aku lihatnya udah tua sih. Udah tua. Udah memang memang dari badan juga udah terlalu. Itu sekitar umurnya udah 80-an deh. Iya, udah lemes banget kan. Dan dia tuh memang kayak udah keluar dari kehidupan kayak perkotaan, dari kehidupan keluarganya itu memang udah kayak misahin diri sendiri. Sendiri, soalnya aku perhatiin dia sampai sendiri. Meninggal jatuh ke jurangnya, gue kayak merasa that's why gue tiba-tiba punya fobia ketinggian. Karena jatuh ya. Oke, jadi kalau mau tahu lebih lengkapnya kenapa Tom jadi The Hermit itu bisa nonton di Weekend Bersama. Iya, ada. Tapi nggak sedetail ini nggak ada. Nggak sedetail ini, cuman memang aku udah dapat sih, belum dapat meninggalnya, cuman kemarin dapat ini lagi. Cuman aku ngeliatnya, sorry Tom, tempatnya kayak agak memang kering ya, kayak kering. Kayak di antara ada kayak kayak batu-batu juga, tapi kering banget tempatnya. Betul. Dia sendirian soalnya, aku ngeliatnya. Dia bikin kayak tempat tinggalnya itu cuman kayak ada di cebokan gitu, terus dibikin kayak semacam ada kayak rumah pakai cuman seadanya doang. Kayak tenda, kayak terpal tenda-tenda gitu, gitu. Memang dia memilih sendiri sekali karena aku lihat kulitnya udah sampai keriput sekali gitu. Tapi ada satu binatang nih yang ngikutin, anjing masalah, dia punya anjing. Dia cuma tinggal sama anjing tuh. Iya. Nanti aku tunjukin ada satu kata tarotnya. Anjing mana itu bukan? Iya. Nanti aku tuh. Lettering guys. Anjingnya kayak anjing halter. Ada anjing badan gede gitu. Gede ya. Yang warnanya hitam kan? Ya aku lihat anjingnya juga cowok kayaknya. Iya. Jantan. Itu setia yang nemenin sih. Sedih sih makanya. Sedih banget soalnya. Nanti nangis karena dia hidupnya memang buat ngejagain gitu. Karena memang udah, tapi memang udah umur sih Tom. Sakit meninggalnya karena sudah tua. Itu pleset sih dia tuh. Dan dia karena udah lemah juga kan Tom, jalan apa segala. Entar lagi kayak nyari tanaman obat atau apa gitu. Iya, dan memangnya karena umurnya udah keriput banget semua gitu tuh, aku lihatnya udah tua banget. Tapi memang warna matanya juga beda ya. Beda. Aku lihat matanya dia tuh memang beda. Jadi dia si hermit ini memang dari dulu dia sudah punya visions. Dia memang dulu selain dia menyembuhkan orang memang semacam bukan astrologer ya, tapi dia bisa kayak ngelihat dari alam tuh, nanti dia tahu ini gonna be happen, itu yang aku nangkep sih. Ini hermit ini jauh lebih lama dibandingin cowboy ya. Cowboy itu masih hermit itu kan udah jadul banget. Itu jadul banget sih, itu lama banget. Tapi nggak tahu kenapa dikasih lihat yang dulu ya. Iya, karena misinya itu dilanjutkan kayaknya ya. Aku juga nggak tahu apa karena mungkin karena pas aku lihat Tom katanya hermit langsung kesambung ke sana gitu. Tapi cuma dia lucunya gini, kayak misalnya lihat kayak yang dua yang udah kelihatan jalurnya itu semua jalur pengobatan. Yang satu hermit juga buat yang kayak pengobatan, yang itu juga dokter hewan juga pengobatan. Terus yang sekarang juga di keluarga yang jalurnya semua pengobatan. Memang ada unsur healer semua ya. Dan lucunya semuanya tidak di Indonesia. Iya loh. Semuanya nggak ada yang di bahkan
ya kalau itu Timur Tengah sih ya, Asia Tengah lah ya. Iya. Perbatasan antara Eropa sama Asia sih. Iya, karena enggak itu karena kering sekali, bukan di sini. Karena beda matanya, kamu bukan mata begini nih. Ya, sekarang matanya itu tulangnya keras kok. Bentuk tulang ini. Oke. Kita lanjutkan. Jadi langsung ini serius, mendadak serius. Itu si Tom sebenarnya pertanyaan, berarti kita tunggu ya, Tom akan coming soon dengan karya-karyanya. Iya, lagunya ya. Jangan lupa berarti di follow Instagramnya Tom ya, nanti aku akan tulis juga Instagram Tom di sini. Dan jangan lupa di Tomku juga di YouTube ya. Iya. YouTube-nya Tom. Masih belum apa-apa sih dibanding ke Sorak sih. Saya juga belum apa-apa. Saya subscriber saya masih butiran. Aku yang nonton sedikit loh. Yang nonton kamu banyak loh. Makasih kalau ditonton. Semoga ini episode perdana loh. Jadi semoga ini bisa diterima sama teman-teman yang lain. Jadi Tom adalah the pioneer tadi, bener ya? Pionernya untuk memulai. Semoga berkah ya. Semoga amin. Semoga yang nonton juga dapat sesuatu, bisa belajar ya. Itu dapat sesuatu, ya bisa belajar sesuatu. Artinya kita hari ini kan udah ngobrol dari A sampai Z ya, menurutku dari personal life sampai ke arah perjalanan spiritual dia dalam percintaan juga. Tadi Tom juga udah sharing bagaimana mungkin harus bisa menjadi seseorang yang baik bagi pasangan. Jadi kalau memang kamu mau punya masalah percintaan, lebih banyak mungkin berdoa kepada Tuhan. Kalau memang ada jalan yang akan dibukakan. Terakhir mungkin Tom, kira-kira ada ini nggak, ada pesan nggak buat orang-orang di luar sana yang mungkin masih mencari perjalanan spiritual atau masih galau soal percintaannya? Karena kan masalah hidup banyak nih. Orang kan, kamu ngerasa nggak sih kayak makin kesini orang itu makin people getting lost gitu. Maksudnya kayak aduh aku hampa, hidupku nggak jelas. Karena ya kalau aku lihat ya kenapa orang bisa berpikir kayak gitu, karena mereka terlalu banyak referensi. Sampai akhirnya pusing gini deh, kayak kalau misalnya kalian, kita nonton, kita punya misalnya Netflix atau apa, kalian merasakan nggak sih akhirnya scroll bingung mau nonton apa kelamaan itu, karena kita tuh terlalu banyak referensi dan akhirnya tuh akhirnya nggak natural. Nah, buat orang-orang yang ngerasa lost, ngerasa yang kayak gue tuh mau ngapain, menurut gue sih kayak pertama, kita ini punya Tuhan satu ya, ingat roots kita itu harus Tuhan. Tuhan itu kayak yang punya manual booknya kita, karena kita ciptaannya dia. Tanya sama Tuhan, jangan tanya sama orang lain, nggak usah tanya sama entitas lain, please. Buat orang-orang apa dia mau yang terjun dan yang baru awakening ya, jangan langsung tiba-tiba gue harus cari guru nih, gue harus berguru sama siapa. No, hati-hati, karena ini tuh bener-bener di masa sekarang ini informasi terlalu banyak banget yang bisa menyesatkan. Nanti malah salah jalan. Takut salah jalan, bahkan even yang kayak orang-orang yang kelihatannya kayak hebat banget pun itu hati-hati. Harus lihat sumbernya mereka itu siapa, source-nya mereka itu siapa. Bener kata Pandi, source-nya lihat mereka itu source-nya siapa. Tuhan kah atau entitas satu kah dan entitas yang lain. Betul. Kalian harus lihat itunya. Jadi jangan cuma asal belajar. Betul, jangan lihat dia hebat terus mau belajar. Better mendingan kamu kenal sama Tuhan kamu mendingan berdoa, fokus sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Percaya Tuhan yang bakal ketemuin sama orang yang tepat. Nanti akan kita aja ketemu nggak sengaja. Bakal ketemu dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kalau memang sudah jalannya akan dibukakan. Iya. Jadi kalau misalnya kamu memang panggilannya bukan di spiritual, bukan jadi indigo, ya jangan memaksakan untuk jadi indigo, nggak perlu gitu. Bukan indigo bukan sesuatu yang keren kok. Biasa aja gitu. Saya juga bukan indigo, biasa aja saya juga. Iya, jadi jangan banyak, soalnya banyak gua ngerasa ngeliat banyak kecemasan ya. Kecemasan gua sekarang banyak orang-orang yang mulai terobsesi gitu, pengen jadi orang yang punya six sense, pengen bisa something, pengen soalnya pengen bisa nerawang pasangannya Tom kalau selingkuh. Kalau mau nerawang, beli kartu tarot. Ya siapa tahu bisa mendapatkan sesuatu. Amin, beli ya gitu. Kalau untuk nasihat percintaan mungkin Tom, karena kan di sini banyak yang nonton percintaan nih. Masalah percintaan, sejujurnya aku juga nggak bisa ngasih banyak wejangan, karena kan aku juga belum nikah, aku nggak bisa. Tapi mungkin buat nggak bisa menasehati ya. Cuman kalau yang tadi itu aku cuma disuruh mengingatkan tentang kasih gitu. Kasih itu kamu harus kenal yang namanya kasih. Bagaimana cara kita kenal masalah kasih itu? Pertama kita harus kenal dulu dari Tuhan, kasihnya Tuhan. Saat kamu udah ngerasa kasihnya Tuhan, kamu bakal tahu namanya kasih itu apa dan kasih itu seperti apa yang bisa kamu salurkan buat orang lain. Karena saat kita udah ngerasa kasih, kita nggak akan itu benar-benar ikhlas bisa kasih. Walaupun kita diperlakukan jahat sama orang lain, itu dia nggak akan ngebalas, nggak akan dendam. Jadi kita bisa belajar jadi gini, supaya kita bisa benar-benar mencintai dengan tulus gitu ya. Jadi untuk yang namanya judulnya apalah itu, di ghosting lah, di apa segala macam bisa. Sama satu lagi titipan gini,
kita itu bakal ibarat magnet, kita bakal attract orang yang mirip sama kita. Jadi kalau kamu mau misalnya mendapat pasangan yang baik, pasangan yang kamu setia, punya apa ya, kamu harus mulai itu dari diri kamu sendiri sih. Mulai dulu. Saat Jadi kamu udah lebih kayak banyak, gitu, baru pasangan bakal datang sendiri sih. Dan balik ya, kan karena kita juga tadi belajar dari Tom yang ternyata intuisinya sangat baik, kita semua sebenarnya punya intuisi. Yes. Jadi dimainin intuisinya, maksudnya bukan dimainin, lebih diaktifkan gitu. Jadi jangan dengerin pakai ego. Kalau memang dari awal sudah merasa kayak ini ada sesuatu yang salah sama pasangan, jangan pura-pura buta gitu, jadi atau kita kan udah ngerasa ya kayaknya, ingat loh, apalagi kalau orang itu ingat ya, energinya negatif ya tadi Tom bilang, toksik ya. Yang apa namanya, yang nggak bisa setia lah, yang suka ngilang-ngilangan nggak jelas lah, kok kita ngerasa nih orang kayaknya ngomongnya nggak bisa dipercaya, kita kan kita bisa punya firasat loh sebenarnya. Nah itu otomatis akan makin naik ketika kita punya kedekatan sama yang Tuhan. Itu otomatis. Karena kamu akan dijagakan untuk tidak melakukan kesalahan lah dalam tanda kutip. Memang tidak ada yang sempurna, tapi dengan proses belajar pasti jadi lebih bisa ya Tom. Yes. Oh satu lagi, ini juga kayak dikasih disclaimer gitu. Saat kita ikut sama Tuhan, maksudnya saat kita fokus sama Tuhan, kita mau ngikut Tuhan, kita mau belajar dari Tuhan, Tuhan ngomong nih, bukan artinya hidup kamu bakal jadi smooth, bukan hidup kamu jadi gampang, enggak. Bakal banyak pelajaran-pelajaran yang buat dikasih, diizinkan sama Tuhan datang ke hidup kamu, buat kamu belajar. Gitu. Jadi bukan berarti hidup ngikut Tuhan itu bakal mudah ya tadi. Tuhan itu nggak menjanjikan hidup kita itu tanpa badai, gak menjanjikan hidup kita tanpa cobaan. Yang Tuhan janjikan adalah saat kita di dalam badai, kita melewati itu, Tuhan tuh beserta kita. Ya, meski termasuk masalah percintaan, karena follow aku banyak banget ya. Dulu apa namanya, budak-budak cinta, ini pejuang-pejuang cinta yang galau. Jadi teman-teman jangan khawatir, kalau memang sudah waktunya, semesta akan mempertemukan kamu dengan orang-orang yang sudah semestinya. Jadi kalau memang merasa mungkin percintaannya ada yang rough gitu ya, mungkin bisa perbanyak untuk ibadah, biar dikasih petunjuk sama Tuhan ya. Siapa tahu ketemu di tempat ibadah gitu. Betul. Terus bisa biasanya dikasih tahu ini petunjuk sih Tom sama Tuhan gitu kan. Kenapa kayak kemarin kan Tom sempat nanya sama aku dikit kan masalah buat relationship gitu kan, Tom sempat tanya dikit dan Tom juga udah ngerasa kan, dia cuma konfirmasi sama aku tentang masalah relationship, yaitu off record lah. Tidak bisa kita ucapkan di sini, cuman aku di situ merasa bahwa memang ya akhirnya gitu, Tom itu udah tahu tanpa dia nanya lagi karena dia udah dapat langsung dari sumbernya. Jadi kalau daripada kamu galau, bingung ya kan, nanti Kak tolong Kak terawangin. Soalnya sering gini nanti, Kak pacar saya selingkuh melulu katanya saya cinta banget sama dia, saya diguna-guna, nanti kamu disuruh foto, disuruh gambarin kan yang dipelet. Dipelet Kak, katanya dia soalnya dipelet, nanti ada yang ngikutin, tolong dong Kak digambarin, ya bukannya dipelet. Iya, jangan terlalu apa-apa semua mistis. Jadi bukan berarti kamu gak bisa lupain dia kamu dipelet. Atau mungkin karena kamunya memang bucin aja gitu kan. Karena aku sering kayak gitu, Kak tolong Kak, aku kok gak bisa lupain dia, aku jangan-jangan diguna-guna, nanti tau-taunya ke Tomku kan, Kak tolong digambarin. Iya, gue lihat gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, nggak, belum tentu. Makanya kalau memang takut hal itu terjadi, nah itu tadi ke hubungan dengan yang di atas. Iya. Oke, kita sudahi dulu untuk sesi hari ini. Dikit lagi. Wah, pas banget ya. Hari ini lancar ya. Lancar. Ya walaupun cuma pakai seadanya, saya belum bisa pakai kamera, doakan nanti bisa punya mic dan teman-temannya, amin. Semoga ntar makin udah ada krunya sendiri. Wah, ada kru. Udah ada krunya, udah ada yang editin, ada editor. Amin. Supaya nanti kita bisa hotel bintang 5 bikin videonya next time ya. Tapi udah bagus sih. Udah bagus ya, udah senang. Nyaman banget. Oke, Sahara, sampai kita ketemu di next episodenya. Tolong tuliskan komentar kamu apa saja yang bersifat positif di kolom komentar dengan bahasa yang halus dan sopan. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga hari ini bisa berguna dari Sora dan dari Tomku. Sampai kita ketemu di lain waktu. Bye. Bye-bye.